Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo di dalam program kita Bijaksana Bersama Kitab Amsal. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Amsal kita pada kesempatan ini terdapat di dalam Amsal pasalnya yang ke-14 ayatnya yang pertama. Amsal 14 ayat yang pertama atau ayat 1 saya bacakan bagi kita. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Saya baca di dalam terjemahan yang lain mengatakan, rumah tangga dibangun oleh kebijaksanaan wanita, tetapi diruntuhkan oleh kebodohannya. Perempuan yang bijaksana membangun rumahnya, tetapi perempuan yang bodoh meruntuhkan rumahnya oleh perbuatannya sendiri. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Amsal hari ini mengajarkan kita, khususnya Anda sebagai wanita, Anda memiliki peranan penting di dalam membangun rumah tanggamu. Maka menjadi istri yang cakap, istri yang cerdas, istri yang takut akan Tuhan, itu menjadi sesuatu yang penting dan bernilai, Bapak Ibu Saudara, berharga. Karena ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan menyiapkan bagi Adam seorang penolong, menciptakan seorang penolong, dan Tuhan berikan Hawa kepadanya. Dan Amsal hari ini jelas mengatakan bahwa perempuan yang bijaksana, perempuan yang berhikmat, dia akan mendirikan rumahnya. Tetapi perempuan yang bodoh, perempuan yang tidak hidup di dalam takut akan Tuhan, dia akan meruntuhkan rumah tangganya dengan tangannya sendiri oleh karena kebodohannya. Nah, ini menjadi sebuah pelajaran penting, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat hari ini berseliweran di media sosial, mengerikan ya Bapak Ibu Saudara ya. Banyak rumah tangga yang hancur karena ada istilah pelakor ya. Perebut laki orang atau suami orang. Saya hanya berpikir bahwa wanita-wanita tersebut yang menjadi pelakor, mereka tidak mengerti bahwa mereka itu berharga. Mereka itu diciptakan sebagai penolong. Mereka itu adalah perempuan-perempuan yang sebenarnya diciptakan dengan kebijaksanaan, kemampuan ketika mereka hidup takut akan Tuhan. Namun karena kebodohannya, hidup jauh daripada Tuhan, ingin mendapatkan segala sesuatu itu tanpa melalui proses, ingin yang instan, mendapatkan uang gampang, akhirnya menjadi seorang pelakor. Dengan demikian dia menghancurkan dirinya sendiri, reputasi dirinya sendiri, dan kebahagiaan yang dia peroleh hanya sementara, ya. Karena percayalah, iblis menawarkan engkau terjebak dalam dosa percabulan, persinahan, kemudian di dalam kenajisan, engkau menjual kehormatanmu, engkau pindah dari satu laki-laki ke laki-laki lain seperti piala bergilir. Iblis hanya kasih engkau kesenangan di awal, tapi pada akhirnya dia pastikan akan menghancurkan engkau. Dia akan mempermalukan engkau Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, engkau akan, kalau tidak bertobat sungguh-sungguh, engkau akan stres dan depresi. Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik. Karena menjadi wanita yang bijaksana, wanita yang takut akan Tuhan, itu adalah anugerah dan berkat. Makanya Alkitab sangat menghargai, menghormati para wanita yang betul-betul hidup di dalam takut akan Tuhan. Di dalam Amsal pasal 12 ayat 4 dikatakan, istri yang cakap, istri yang bijaksana adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Amsal mengajarkan kepada kita peranan seorang ibu, seorang wanita dalam rumah tangga. Engkau adalah mahkota bagi suamimu jika engkau hidup di dalam kebijaksanaan, hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan bahkan di dalam Amsal 31 ayat yang ke-10 dikatakan, istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Istri yang bijaksana, istri yang takut akan Tuhan, siapa yang mendapatkannya? Karena ia lebih berharga daripada permata. Maka sebagai seorang pria, dia akan mengucap syukur ketika mendapatkan istri yang bijaksana. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Pilihlah wanita yang takut akan Tuhan, karena sesungguhnya ia akan memberikan mahkota, karena dia seorang penolong, dia akan mendukung engkau, dan bahkan dikatakan istri yang bijaksana itu lebih berharga dari permata, lebih berharga dari batu mulia apapun yang tidak dapat dibandingkan dengan istri kita yang hidup dalam takut akan Tuhan. Apa yang dikatakan Alkitab ini sesuai, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca di dalam beberapa literatur, Bapak Ibu Saudara bisa cek di Google juga, ternyata kecerdasan seorang anak itu ditentukan sebagian besar daripada ibunya. Saya bacakan ini Bapak Ibu Saudara. Berapa persen kecerdasan anak dari ibu? Faktor lingkungan yang mempengaruhi
kecerdasan anak. Jika Anda bertanya, kecerdasan anak menurun dari ibu berapa persen? Jawabannya adalah sekitar 40-60% dari kecerdasan seseorang. Jadi Bapak Ibu Saudara lihat, kecerdasan itu ya, kecerdasan anak itu 40-60% itu dipengaruhi oleh kecerdasan ibunya. Makanya Alkitab bilang, wanita yang cakap, wanita yang bijaksana, dia akan membangun rumah tangganya. Wanita yang takut akan Tuhan, dia akan menjadi mahkota bagi suaminya. Nah, kemudian juga dikatakan bahwa di dalam satu literatur, saya akan tampilkan di bagian bawah, Bapak Ibu Saudara bisa lihat ya tulisannya dan bisa cek di Google. Gen ibu mewariskan 40-60% kecerdasan, ya. Di mana ibu memainkan peranan penting secara signifikan dalam bagian kecerdasan. Jadi, memang betul Alkitab bilang, ketika kita memiliki istri wanita yang takut akan Tuhan, ya, itu berkat besar bagi seorang suami, ya. Dikatakan juga bahwa kecerdasan anak laki-laki menurun dari siapa? Pada anak laki-laki ia mendapat gen kecerdasan umum dari sang ibu, sedangkan anak perempuan mendapatkan gen kecerdasan dari ibu dan ayahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari sini kita melihat apa yang dikatakan firman Tuhan luar biasa, ya. Wanita yang cakap, wanita yang hidup takut akan Tuhan, itu adalah berkat besar bagi seorang suami. Bagi seorang wanita yang bijaksana, marilah perempuan yang takut akan Tuhan, dia akan mendirikan rumahnya, ya, akan dibangun dengan kebijaksanaan. Sebaliknya perempuan yang bodoh, yang tidak takut akan Tuhan, dia akan meruntuhkan dengan tangannya sendiri, menghancurkan rumah tangganya. Kiranya kita menjadi bijaksana, dan biarlah renungan ini boleh memberkati kita semua. Shalom.